Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah tugas tentang populasi negara dan di Asia. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri, saya Gamar Absarehan dengan NRP 1730481 dan di kelompok kami ada Ferdi Yonatan Natu dengan NRP 1930 40151 dan ada Depis Suparlan dengan NRP 1930 440 172. Di sini akan share screen. Yang pertama-tama kita akan mendownload dulu sebuah file dataset dengan judul Population by Country tahun 2020 di sebuah situs website dengan Kaggle. Nah, di sini ada beberapa dataset. Yang pertama ada country, ada dataset population, ada dataset yearly change, lalu di sini ada dataset net change, lalu di sini ada dataset density. Saya akan geser. Lalu ada dataset land area, ada dataset migrant, lalu ada dataset rate, langsung med age, dan urban pop yang terakhir. Lalu kedua, setelah itu dari kami akan membuka aplikasi, sebuah aplikasi yang bernama Table Public. Nah, di sini kami sudah membuat 5 worksheet. Yang pertama ada worksheet luas negara Asia, lalu yang kedua ada worksheet tingkat populasi negara Asia, lalu yang ketiga ada negara terpadat Asia, lalu yang keempat ada rata-rata usia negara Asia, lalu yang kelima ada imigran negara di Asia, dan yang terakhir itu ada sebuah dashboard dari semua pengkumpulan yang 5 worksheet yang disatukan menjadi dashboard. Lalu yang ketiga, di sini mungkin ada Ferdiona Tenatu, bagaimana di sini akan mempresentasikan cara membuat worksheet ini luas negara Asia. Mangga, Kang Ferdi. Baik, di sini saya Ferdi Yonatan Natu dengan NRP 1930 40151. Di sini saya akan menjelaskan bagian luas negara Asia. Yang pertama itu kita akan ngedrag table yang country for dependency itu di bagian filters. Terus kemudian kita akan ngedrag lagi table untuk longitude dan itu di bagian kolom, dan di bagian rounds-nya ada latitude. Nah, untuk tampilannya dan visualnya itu akan seperti yang ada di sini. Nanti bisa teman-teman ketika sudah masukin tabel tadi, teman-teman bisa langsung klik show me. Jadi tampilannya nanti akan ada seperti ini. Untuk data-data itu ada yang namanya data Asia, jadi nama-nama negara Asia. Seperti ada data Singapura, Brunei, terus ada Timor Leste, terus ada Singapura, yang terutama juga ada Indonesia, dan beberapa lagi yang masih ada di negara Asia. Jadi untuk data yang ada di negara Asia itu visualnya seperti ini, teman-teman. Mungkin bisa kita lanjut ke bagian data di tingkat populasi negara Asia. Nah, di sini kemudian kita akan memasukkan tabel atau mendrag tabel country lagi di bagian filter. Terus ada di bagian rounds itu ada kita masukin untuk tabel country lagi. Dan ini teman-teman jika nanti sudah diklik show me, ada data di mana teman-teman bisa lihat di layar, itu mulai dari Brunei. Brunei itu tingkat populasi negara di Asianya ada 438.202. Terus ada Kamboja. Kamboja itu ada di 16 juta
758.440. Terus ada di bagian Indonesia itu di 200.274.604. Terus ada Laos itu di angka 7.293.542.000. Nah, terus ada di Malaysia itu datanya 32.436.963. Terus ada Myanmar 54.473.293. Terus ada Filipina itu di 109.830.324. Dan kemudian ada Singapura di angka 5.858.322. Terus ada Thailand di angka 69.830.777. Terus ada Timur Leste. Timur Leste itu ada di angka 1.322.667. Terus ada Vietnam di angka 97.490.013. Nah, jadi teman-teman di sini data untuk paling yang besarnya itu untuk tingkat populasi itu ada di Indonesia ya teman-teman. Dan untuk tingkat populasi yang paling rendah itu ada di negara Brunei. Jadi teman-teman nanti bisa membuat yang seperti ada di video tadi. Jadi teman-teman tinggal masukin atau mendrag tabel-tabel yang ada yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk penjelasan saya untuk luas negara Asia dan tingkat populasi negara Asia, segitu teman-teman. Lanjut nanti akan dilanjutkan sama Kang Depis. Mangga Kang Depis. Baik, selanjutnya saya Depi Suparlan, NP 193040-172 akan menjelaskan sih tentang negara terpadat Asia. Pertama-tama harus dilakukan adalah mendrag table country pada filter, lalu mendrag lagi table country pada rows, lalu table sum population pada kolom. Negara terpadat di Asia yaitu yang paling tinggi adalah Indonesia dengan populasi 274.021.604. Yang kedua ada Filipina 109.830.324 orang. Ada Vietnam dengan populasi 97.490.013 orang. Lalu ada Thailand, yang ketiga Thailand ada 69.830.779. Yang kelima ada Myanmar dengan populasi 54.473.253. Selanjutnya ada Kamboja, Malaysia dengan populasi 32.436.963. Selanjutnya ada Kamboja 16.758.448. Yang selanjutnya ada Laos 7.293.543. Ada Singapura dengan populasi 5.858.322. Dan ada selanjutnya Timor Leste dengan populasi 1.322.667. Lalu terakhir ada Brunei dengan populasi 438.202. Sheet negara terpadat Asia ini bisa ditampilkan, bisa dengan menampilkan dengan mengklik Xiaomi pada bagian kanan. Selanjutnya ada sheet rata-rata usia negara di Asia.
Pertama-tama kita melakukan drag pada tabel country, ngedrag ke filter, lalu ngedrag sum populasi pada tabel row, dan medx pada kolom, tabel country pada kolom juga. Di sini menampilkan rata-rata usia negara Asia dengan Indonesia yang tertinggi, 274 juta populasi dengan rata-rata usia 30. Lalu ada Filipina 26, yang ketiga ada Vietnam dengan 32 tahun, yang keempat Thailand 40 tahun, selain ada Myanmar dengan 29 tahun rata-rata, dan Malaysia dengan 30 tahun, sama seperti Indonesia, 26 tahun di Kamboja, Laos 24 tahun, Singapura 22 tahun, dan terakhir ada Timor Leste 21 tahun. Sheet rata-rata usia negara Asia bisa ditampilkan di Xiaomi bagian pojokan atas. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Pengguna. Terima kasih Kang Depis. Di sini mungkin saya akan menjelaskan di mana imigran negara di Asia yang paling tertinggi di Asia. Sebelumnya dari sana, dari saya sendiri akan menjelaskan tentang tutorial cara pembuatan graf seperti ini, yang di mana di sini ada table country yang akan di-drag di filter. Lalu di sini ada table kolom juga. Di sini akan dimasukkan tentang CNT population dari semua. Akan menampilkan semua dari populasi setiap negaranya. Lalu di sini ada rows. Kita masukkan table country kepada rows. Lalu dari sini semua sudah dimasukkan. Di sini ada Xiaomi, di mana di sini ada beberapa gambar graf yang akan dipilih untuk menampilkan sebuah informasi dari imigran negara di Asia. Untuk dari setiap imigran di negara di Asia, yang paling tertinggi itu adalah yang dari awal, dari Brunei, semua dengan totalnya di atas rata 10.000 per orang setiap negaranya. Lalu di Kamboja dengan total imigran 30.000 orang. Lalu di sini ada Indonesia dengan total imigran 98.955 orang. Lalu di setelah Indonesia ada Laos, yang di mana ada 14.704 orang. Lalu di sini ada Malaysia, yang di mana totalnya ada di atas lebih dari 50.000 orang, dan selanjutnya. Dan yang kedua, di sini saya akan menampilkan sebuah dashboard atau dari semua hasil dari kawan-kawan kita atau kami yang telah membuat dari worksheet ini. Di sini ada worksheet, ada 5 worksheet. Yang pertama luas negara Asia, tingkat populasi Asia, negara terpadat di Asia, rata-rata usia, lalu imigran negara di Asia. Setelah dibuatnya 5 worksheet ini, dari 5 ini, dari setiap luas negara kita akan drag and drop setiap worksheet-nya. Yang pertama dari luas negara seperti ini, lalu di sini ada tingkat populasinya, lalu di sini ada imigran negara di Asia, lalu di sini ada negara terpadat di Asia. Lalu di sini ada rata-rata usia di negara Asia. Yang pertama dari luas negara di Asia, apa yang telah dijelaskan oleh Kang Perdi. Lalu di sini ada tingkat populasi negara Asia yang telah dijelaskan oleh Kang Perdi. Lalu di sini ada negara terpadat di Asia yang telah dijelaskan oleh Kang Depis. Lalu di sini ada rata-rata usia yang telah dijelaskan oleh Kang Depis juga. Lalu di sini imigran Asia yang telah dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu di setiap 5 worksheet ini, atau dari setiap 5 graf dan dashboard ini, ada beberapa sumber informasi yang dimana tingkat populasi negara Asia yang paling terpadat yang mana, lalu setiap imigran negara di Asia yang paling banyak yang belah mana, lalu yang negara terpadat Asia yang paling tinggi di negara siapa, lalu yang terakhir rata-rata ya usia negara Asia. Mungkin sekian dari kelompok kami, apa yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata maupun
kurang jelas untuk menjelaskan. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.